Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni, NIM 2021143503. Kelas 1M, Prodi PGSD, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT dari saya yang bertema dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. 1. Aspek biologis. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak dan faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. A. Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua. Contohnya, bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. B. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Contohnya, pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk menarikkan perkembangan. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda, tiap contoh kasus yang berbeda pula. 2. Aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya. 3. Aspek sosiologis. 1. Merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup meliputi 4 bidang, yaitu hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari. 1. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. 2. Hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. 3. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, atau hubungan pendidikan dengan kelas sosial, sistem status, atau fungsi nasional sistem pendidikan formal dalam hubungan dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah meliputi sifat kebudayaan sekolah, khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari. 1. Peranan sosial guru, sifat kepribadian guru. Pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. Fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Sekolah dalam kombinasi yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya, yaitu meliputi analisis tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikan, faktor-faktor demokrasi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sikdiknas atau resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggara pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kebudayaan, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Baiklah, PPT dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.